Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Saptanti Harimurti dari Prodi Farmasi FKIK UMY akan menyampaikan bagaimana kita melakukan kalibrasi alat-alat ukur gelas yang biasa dipakai di laboratorium farmasi. Nah, bagaimana kondisi kalian semua saat ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar walau pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung. Don't let the virus stop you. Setuju semua? Baik, mari kita mulai kuliah ini. Nah, mengapa kita perlu mempelajari cara kalibrasi? Siapa yang tahu? Ya, jawabannya adalah bahwa semua mahasiswa farmasi ya, itu akan sering melakukan pengukuran. Ya, yang mana kalau kita melakukan pengukuran yang salah itu akan menyebabkan kesalahan dosis obat. Nah, itu akan berbahaya. Kalau kurang dosisnya, apa yang terjadi? Pasien tidak sembuh. Tetapi bagaimana kalau kelebihan dosisnya, kelebihan akarannya? Apa yang terjadi? Pasien toksik, mati bisa. Nah, itu harus yang dipegang oleh mahasiswa farmasi, harus sadar betul bahwa kita ketika melakukan pengukuran itu harus betul. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan pengukuran yang betul, salah satu hal yang bisa kita lakukan itu adalah kalibrasi, begitu. Nah, adik-adik semua, untuk mata kuliah ini nanti akan kalian jumpai di blok 1 ya, farmasi gitu ya. Kalau kalian belajar di farmasi itu nanti di blok 1 akan bertemu apa yang namanya kalibrasi alat-alat ukur gitu. Nah, sehingga nanti kalian itu bisa memahami dan melakukan kalibrasi terutama alat-alat volumetrik ya. Karena alat-alat volumetrik ini bisa kita lakukan kalibrasi sendiri. Kalau alat-alat yang bukan volumetrik misalnya untuk timbangan itu kita tidak bisa melakukan kalibrasi sendiri karena untuk alat-alat timbang ini harus oleh suatu agen tertentu yang mempunyai lisensi untuk bisa melakukan kalibrasi. Tapi untuk alat-alat volumetrik seperti hal-hal yang nanti akan saya sampaikan itu bisa kita kalibrasi sendiri begitu. Nah, di sini coba diperhatikan, ini ada beberapa alat yang biasa akan kita temui di laboratorium kimia farmasi ya. Itu ada Bunsen, ada Erlenmeyer, ada Beaker, ada Burette dan sebagainya. Coba mana yang bisa dipakai untuk mengukur suatu volume tertentu dengan akurasi yang tinggi? Nah, di situ adalah Burette. Ya, Burette itu adalah alat ukur dengan akurasi yang sangat tinggi. Dia bisa sampai 2 angka di belakang koma, gitu. Nah, kalau yang di sini ini ada beberapa alat juga. Nah, ini adalah alat ukur yang mempunyai dari ini gambar-gambar ini yang merupakan alat ukur yang bisa mengukur dengan akurasi yang tinggi. Itu adalah pipet. Kemudian juga di situ ada yang namanya volumetric flask atau yang sering disebut sebagai labu takar. Nah, kalau lainnya itu kadang ada graduatingnya atau ada tanda ukurnya. Tapi itu adalah tanda saja, kira-kira saja volumenya. Tapi kalau untuk volumetric flask atau labu takar, kemudian pipet dan Burette ini bisa mengukur sangat akurat. Nah, oleh karena itu alat-alat ini perlu dikalibrasi karena alat-alat ini biasanya yang dipakai untuk analisis, kemudian juga untuk penyiapan obat dalam bentuk cairan begitu. Nah, ini harus dikalibrasi begitu setiap saat sebelum kita memakai begitu. Nah, di sini sebenarnya glassware atau alat-alat gelas yang ada di dalam laboratorium itu bisa disampaikan, itu ada volumetric glassware dan non-volumetric glassware. Itu tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya bahwa volumetric glassware itu adalah alat-alat yang bisa mengukur, alat-alat gelas yang bisa mengukur dengan sangat teliti begitu. Nah, apa yang saya sampaikan di awal kuliah tadi bahwa error itu akan terjadi, gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindarkan error itu salah satunya adalah kalibrasi.
alat-alat yang akan kita pakai. Nah, di sini saya sampaikan bahwa error itu ada dua gitu ya. Yang satu adalah kesalahan acak atau error acak gitu ya, random error begitu. Kemudian yang satu adalah systematic error atau kesalahan sistematis. Nah, di sini kesalahan acak itu terjadi kalau orang yang melakukan pengukuran atau melakukan analisis itu tidak mempunyai background pendidikan yang sesuai begitu ya. Jadi kalau dia untuk menghindarkan kesalahan random errornya atau kesalahan acak ini dia harus melalui sebuah pendidikan dulu sehingga dia paham bagaimana melakukan analisis begitu. Kemudian kalau untuk kesalahan sistematik, nah ini akan muncul dari peralatan yang kita pakai. Nah, apa yang akan kita bisa lakukan untuk menghindari kesalahan sistematik? Ini adalah salah satunya adalah kalibrasi. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana kita melakukan kalibrasi, gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan, saya contohkan. Di sini juga saya contohkan ada 3 alat ukur yang biasa yang harus kita kalibrasi, yaitu salah satunya ini yang pertama adalah labu takar, kemudian yang kedua pipet ukur, dan selanjutnya adalah buret seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukan kalibrasi untuk labu takar? Nah, ini sangat mudah karena labu takar bentuknya kecil, gitu ya, bentuknya kecil dan mungkin maksimal 1 liter, gitu ya. Nah, ini alat ini bisa dilakukan kalibrasi dengan mudah. Karena alat ini bisa ditimbang dengan mudah. Nah, untuk mendapatkan data untuk kalibrasi ini, yang pertama adalah kita harus menimbang, gitu ya. Caranya juga alat yang diperlukan adalah timbangan, gitu ya. Timbangan yang yang akurat begitu. Nah, ini labu takar itu kita timbang. Kemudian kita masukkan air, gitu ya, sampai tanda di mana dia ada tandanya di situ. Kemudian setelah itu kita timbang lagi. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan berat dari air yang mengisi labu takar itu. Berapa beratnya begitu. Nah, dari berat itu kita bisa menghitung atau menentukan bahwa labu takar itu volumenya berapa. Kalau misalnya di situ tertulis 100 mili, apakah benar? Setelah kalibrasi ini kita akan mengetahui apakah benar volumetric flash itu volumenya 100 mili begitu. Nah, kita bisa dari berat air yang mengisi labu takar itu. Nah, satu hal lain yang tidak boleh kita lupakan adalah kita ukur temperatur atau suhu dari air yang kita gunakan. Nah, ini adalah rumus dasar yang biasa kita pakai untuk menghitung volume, yaitu rumus density. Density atau rho, rho itu adalah massa atau berat dibagi dengan volume. Kalau kita sudah punya rumus ini, kita punya data massa, kemudian punya data rho density yang bisa kita ambil dari sebuah tabel yang sudah banyak dipublish di buku-buku Handbook of Physical Chemistry begitu. Nah, itu kita bisa menghitung volumenya begitu. Baik, itu untuk labu takar. Selanjutnya kalau untuk kalibrasi pipet, ya, kita tahu pipet bentuknya sangat panjang begitu ya. Nah, ini susah kalau kita akan menimbang. Sebenarnya prinsipnya sama dengan bagaimana cara kita mengkalibrasi labu takar begitu ya. Tapi pipet ini ujung atas dan ujung bawahnya atau kedua ujungnya itu berlubang. Jadi kita tidak bisa isi air begitu. Kita isi air pun itu nanti diisi kemudian harus segera dipindahkan begitu. Nah, sebenarnya prinsipnya sama gitu. Oleh karena itu, kita untuk mengkalibrasi pipet gitu ya, kita memerlukan alat bantu. Nah, kita bisa memakai sebuah wadah begitu, bisa memakai beaker glass atau yang lain begitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, beaker glass yang sebagai alat bantu itu kita timbang berapa beratnya, kemudian kita mengambil air ya dengan pipet itu sampai tanda tertentu, kemudian kita pindahkan air itu ke dalam si beaker glass. Nah, setelah itu beaker glass yang berisi air kita timbang. Nah, dari situ kan kita bisa menghitung berat dari air yang mengisi si pipet. Nah, dengan rumus yang sama, dengan mengetahui temperatur dari suhu air yang dipakai itu, kita bisa menghitung volume. Apakah benar si pipet itu mempunyai volume yang tertulis di situ? Ya. Selanjutnya,
Kalau buret itu panjang sekali ya. Kalau yang 25 meter, 25 cm kubik ya, atau 25 mili, itu panjangnya lebih dari 25 cm, 30 cm lah begitu. Apalagi yang volumenya 100 mili, nah itu sangat panjang, 1 meter lebih. Itu juga akan menyulitkan ketika kita harus menimbang. Prinsipnya sama. Jadi seperti si pipet tadi, tinggal memakai alat bantu begitu. Nah, ini adalah daftar density dari air, gitu ya, air suling begitu, yang sudah dipublish di banyak buku Handbook of Chemistry and Physics begitu. Nah, ini dari data-data ini kita bisa mendapatkan data density sehingga kita bisa menghitung volume dari alat-alat yang kita kalibrasi. Kita tahu di situ bahwa suhu yang berbeda, si air itu mempunyai density yang berbeda. Sehingga ketika kita melakukan kalibrasi, kita perlu mengukur suhu karena kita akan memilih density air pada suhu tertentu tersebut. Begitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk kalibrasi. Mudah-mudahan akan bermanfaat ketika kita akan mengaplikasikan keilmuan kita dalam praktek nanti, gitu ya. Jangan sampai kita mengukur atau membuat pengukuran yang salah karena alat-alat yang kita pakai itu tidak terkalibrasi. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.